Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam taro ana ta ora ningali sira. Maksudnya ora ningali niku ora gelem mikir sira. Istifham ta'ajjub. Utawi lafaz alam taro iku istifham sing tujuane krana kanggo makna gumun. Dadi Gusti Allah gumun. Kuwi ora ketok awakmu. Kaya ngono iku ora ketok kuwi. Nah niku karana wong lapar bengok-bengok iki aku njaluk tulung gak digawe awakmu ora ketok napa kaya ngono. Lha ngono lho. Mungkin yo heran kan kok nemen lho. Alam tarono tora ngerti sira ora weruh sira sing tajuk wa taswikun lan berantaaken berantan iku bronto niku memberi spirit jelasane iki memberi semangat menggugah menggugah ilastima ima maring ngrungokake perkara badha kang tetep ing dalam sause lafaz alam taro. Dadi istifham yang fungsinya untuk nyenengaken, gelemaken, memberi spirit, mendorong agar syauq, agar penasaran untuk mendengarkan dawuh setelahnya alam taro. Yunabbihu ilmaka ayunabbihu tegese ngelingaken sapa Allah ilmaka ing ilmu sira ilmaka ing ilmu sira iki Gusti Allah ngelingaken atas pengetahuanmu yang sudah lama yang sudah kau ketahui dikirim ora ketok to kae wiro kan sudah tahu terus dielingno gak ketok mun. Nah, seperti Zaid itu bapakmu di somponan ora ketok iku bapakmu niku ngelingaken pengetahuan yang sudah diketahui. Saya paham lagi. Nah niku faedah alam taro. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim ilal ladzina maring wong akeh kharaju kang padha metu sapa alladzina oleh metu min diyarihim saking omahe alladzina. Diyar niku daerah dilek omah di aman niku jenenge bed. Kalau diyar niku rumah perumahan daerah daron daerah ila diyarihim min diarim saking daerah desa ya padha ya daerah itu ya kan mesti desa kok daerah maring saking daerah alladzina wa hum utawi alladzina iku ulufun pirang-pirang ewu. Napa kok metu hadarul mauti krana wedi tewas wedi det. Lah pira kabeh jumlah ini lek menurut riwayat mriki arbaatun
ana kalane sing ngarani petang ewu wasala sunah adi 30.000 au samaniatun utawa 8 ngene arbaatun petang ewu ana sing ngarani samaniatun 8.000 au asratun utawa 10.000 au salasuna utawa 30.000 au arbauna utawa 40.000 au sabuna utawa 70 apane alfan ewune. Menurut riwayat saking Ibnu Abbas niku 4.000. Terus dari Ibnu Abbas lagi juga ada yang 8.000. Kalau menurut saka riwayat Abu Soleh 9.000. Riwayat saka Ibnu Abbas malih 40.000. Menurut Wahbun bin Munabbah wa Abu Malik niku lebih 30.000. Terus riwayat Abi Hatim nanti Ibnu Abbas niku ahli Koryah yang namanya Koryah niku Dawudan. Jadi Dawudan niku mboten mboten ruh. Pokoke kula nganjuk mriku. Lalu Sa'id bin Abdul Aziz kanu min ahli Adriat dari daerah Adriatin niku nggih di daerah Sam. Qala Ibnu Jurayh an Atha qala hadza misla qala Ali bin Hasyim kanu min ahli Dawurdan. Dawurdan itu daerah dari Wasit Timur Tengah kira-kira 1 farsah. 1 farsah itu 5 kilo. Nah, daerah-daerah ini kira saking kula pancen mboten paham belas. Mergane ora tahu mukim di kono, di daerah itu. Dawudan di Adriat, yen sering kula nerangkan kitab-kitab itu dari daerah Adriat di ora tahu, tapi yang jelas kula nganjuk kono. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluhun hadzarul maut. Apakah kamu tidak ngerti wahai orang-orang Bani Israel, ketika engkau semuanya podo keluar sangka daerah sing kena taun karena lari dari mati. Maf'ulun lah, maf'ul min ajlih. Wa hum qaumun min Bani Israel. Mereka-mereka itu golongan, kaum itu golongan masyarakat dari Bani Israel. Waqa'a ataun bibiladihim, waqa'a akan tumibo pataun bagebluk, termasuk min jumlah bagebluk itu corona. Bibiladihim ing dalem negarane Bani Israel. Jadi bagebluk itu 1 hari matinya niku ada yang 4.000, ada yang 8.000 sampai 10.000 sampai 30.000, 40.000 niku satu daerah. Dan daerah kita ini satu desa yang telu papat. Tapi insya Allah kalau kita lihat besok itu sudah bulan tanggal 10 Asyura, di mana 10 Asyura itu hari kemenangan. Ini sudah selesai. Nanti tahun ini wis mari. Karena penyakit Nabi Ayub sembuh ya pada waktu bulan 10 Asyura. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang juga pada 10 Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan juga pada tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus selamat dari ikan, dari perutnya ikan, keluar dari perutnya ikan juga pada 10 Asyura. Nabi Isa diangkat oleh Allah juga pada tanggal 10 Asyura. Berarti di dalam tanggal 10 Asyura ini hari kemenangan. Tapi di samping hari kemenangan juga hari prihatin. Sebab pada 10 Asyura itu
Sayyidina Husain radhiyallahu anhu cucu Rasulullah dipenggal oleh tentaranya Abu Yazid bin Muawiyah. Niku ya pada bulan pada Asyura. Makanya hari kemenangan tapi mengalami juga hari prihatin karena cucu Nabi kita dipenggal. Makanya hari prihatin gak oleh enak-enakan rame-rame mantu seneng-seneng gak oleh hari prihatin, gak patut ngoten hari prihatin. Amane wong-wong kuno iki kan ngoten gebelake wong tuwek pas matine mbae mestine hari bergabung aja mantu ngene ya. Nah, pas gebelake bapake wayah bapake mati kan ya merenungkan diri. Aja terus mari ngono malah mantu ngoten nek jane. Dadi mantu ya ora apa-apa. Lah cara kula mek mantu ya krana bergabung mantu niki ben ilang ngono ae. Nah, bergabunge. Lah ayat niki ceritane ngeten. Dados menurut tidak hanya dari satu orang ulama salaf, Walakaro ghairu wahidin minas salaf, tidak hanya satu orang dari ulama salaf yang menceritakan bahwa orang yang disebutkan tadi dalam Al-Quran adalah masyarakat dari perdesaan di zaman Bani Israel, di mana buminya daerah itu kena penyakit taun, wabah, istilahnya kuno diarani pagebluk, lek petik jenenge aratan, yang sangat parah sekali sehingga satu hari sampai mati 30.000, ada yang mati 4.000, 8.000 dan seterusnya. Yang mau ada yang mengatakan 30.000 lebih. Akhirnya mereka keluar dari daerah itu sebab takut mati menuju Bariyah. Bariyah itu alas niku hutan. Dan dia berkumpul di sebuah tanah ledok, niku tanah dataran rendah. Dari cara kitab itu diarani wadin, jurang. Akhirnya apa? Famalahu ma baina adawataihi fa arsalallahu ila malaikaini akhadum min aswalil wati wal akhir min ala. Setelahnya berada di dalam sebuah jurang, sembunyi di sana biar tidak kena penyakit taun. Istilahnya diisoman, diisolasi mandiri. Nah, merono nek apa taun kena corona diisolasi kabeh. Terus di sebuah tempat sing ada terang rendah, akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan dua malaikat, yang satu ada di bawah jurang, yang satu ada di atas jurang, sama-sama bengok sepisan. Wah, boleh bengok ya apa ora iso nirakno aku. Maka sepenting pasoka bihim sayhatan wahidah, bengok sing banter. Famatu an akhirihim mautata rajulin wahid, semuanya seperti wong sing mati bareng blek entek 30.000 lebih habis. Masya Allah. Fahaya ila khawaira wa bana alaihi judron wa bana alaihi judron wa kuburun wa fanau wa tamazzaku wa tafarraqu. Akhire kantun wong wis nang jurang wis karek dibangunke tembok di pinggire gawe kuburan wis dadi hutan. Nah, kemudian setelahnya sampai beberapa tahun liwatlah seorang nabi dari nabi Bani Israel yang disebut yang namanya Hizqil. Nabi Hizqil. Lalu Hizqil minta kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali di tangannya Hizqil, disembadani karo Gusti Allah. Diperintahkan untuk membangunkan dengan mengatakan
ayatul idhamul baliyah innallaha ya'muruki an tajtami'i. Wahai tulang-tulang yang sudah busuk, Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk kumpul kembali. Akhirnya semua tulang-tulang kumpul. Fastama'a idhamu kulli jasadin ba'dha ila ba'din, kumpul satu persatu ngene iku gandeng nangge anune, gandeng nangge ya gathuke ngono ya. Gathuk maneh dan terbungkus dengan daging. Kemudian summa ma'rallahu panada diundang maneh, ya ayyatul idhamu innallaha ya'muruki bi an taktasi lahma wa asbahu wa jilda. Diundang maneh, he balung-balung, Gusti Allah merintah nang awakmu untuk berkelamben dengan daging, otot, kulit. Fakana dzalika wa huwa yusyaidu. Dan akhirnya dia bersaksi, dia hadir, dia teko, terus jadi kabeh diundang nomane ayatul arwah, wahai jiwa-jiwa roh. Tapi ini bukan roh gentayangan temak lampir mboten. Innallaha ya'muruka antarji'a kullu ruhin ila jasadi alladzi kanat tu'ammiluhu. Innallaha ya'muruki antarji'a kullu ruhin ilal jasad alladzi kanat tu'ammiluhu. Allah Ta'ala memerintahkan kamu semuanya, setiap roh kembali kepada jasad yang kau telah meramaikan, merayakan dulu menggunakannya. Wa khifaqahu ahya, kabeh tangi urip yang duruna mereka sama melihat qad ahya'ullah ba'da rabdatihim ad-dawilah, seperti baru bangun dari tidur yang lama. Akhirnya dia ngomong subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah niki berarti diarani faqala lahum mutu, faqala moko dawuh sapa Allah lahum maring nika mangalalina kharaju mutu deto kabeh. Deto niku jenenge mati kabeh. Mati kabeh nu ya tewas kabeh. Famatu mongko tewas sapa si aladina. Sumahyahum mongko kari-kari nguripaken sapa Allah ing aladina ba'da samaniyati ayamin ing dalem sakwise 8 dina au aksar utawa luwih saka 8 dina. Bidu'ai nabihim sebab dungane nabine aladina rupane Khizqil, Nabi Khizqil bikasril mu'mala wal qaf wasukun za fa'asu. Iki ora bahasa Jawa, fa'asu bahasa Jawa kan beda maneh ta. Fa'asu bahasa Arab mongko padha urip sapa si aladina daron ing dalem setahun alaihim kang iku tetep ing atase aladina asarul mauti utawi labete mati. Layal bisuna ora padha nganggo kabeh alias udo sauban ing dodot illa adun angin illa ada layal basuna sauban illa ada orang nganggo dodot kejaba balik maneh, pan nganggo dodot balik maneh, nganggo dodot balik maneh, ora kena dipakai. Kalkafni kaya dene kapan. Wasamarat fi ausatihim, wasamarat lan tetep apa sedodot bi asbatihim. Bi asbatihim ing dalem aniku lho sidun. Asarul maut zawati mamal basi banyak asubroh kuning. Bi asbatim aito bailihim pas samaran apa kuning anu dodot niku dodot niku ana labete mati gini ku sing kuning
Terus ganti pakaian apa ya ora kena. Wis kaya kafan ngono wis berubah. Kaya berubah kafane wong mati. Wasamarat lan napa niku jenenge tetep apa sesau kali kuning. Kuning itu tutup ya. Fi asbatin ing dalem golongane alladzina kharaju kama huwa musyad al-nabi ba'di akbaril mauta seperti yang terjadi kama huwa musyad al-nabi ba'dil yahudi kayak sakniki sing terjadi pada sebagian golongan wong Yahudi. Jadi ada seorang dan ini diceritani secara letterleknya pada zaman Bani Israel sebelum Nabi pada zamannya Nabi Hizqil ada seorang Bani Israel dalam satu daerah satu desa niku kena antaun. Kena antaun berarti banyak yang mati. Lalu mereka sama keluar jumlahnya sing metu niku ada yang mengatakan 4.000 sampai ada yang mengatakan 30.000 lebih. Keluar dari daerah itu menuju pada sebuah di tengah hutan ada membuka perkampungan yang merupakan dataran rendah, jurang kami ini jurang. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat berada di bawah jurang, yang satu di atas jurang, berteriak satu kali langsung 30.000 lebih tadi itu mati seketika, seperti matinya seorang laki-laki satu, ya mati siji bet entek misalnya. Yang kemudian karena mayatnya di situ tinggal di apa itu namanya di kupengi karo tembok, dibanguni tembok jadi kuburan mulai. Lalu setelahnya beberapa hari mati di ini setelahnya 8 hari atau lebih lewatlah Nabiullah sing jenenge Hizqil. Lalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menghidupkan mereka dan akhirnya dihidupkan lagi. Namun sampai hidup 1 tahun. Dalam kehidupan 1 tahun itu masih ada bekas-bekas mati karena dia tidak bisa menggunakan pakaian lagi kecuali kembali lagi. Pakaian kecuali kembali lagi pakaian asli ini menapa nggih kafan. Kaya kafan niku anu pakaian kafan. Kafannya itu sudah menguning seperti orang mati ini kalau dilebokno lagi kuburan kafane kan sudah mulai menguning. Itu menguning terus. Dan pakaian menguning itu selalu berada dalam kabilah dalam bagiannya mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Innallaha teman sunik Gusti Allah itu ladzu fadlin kang duweni kan anugerah sapa Gusti Allah 'alan nasi ing atase menungso. Al-kufar la yashkurahum aksarun nas walakinna aksarun nasi. Nah termasuk fadli Gusti Allah nasnya apa ihya'u wa min bulan tetep iku tetep sing asan fadlun ihya'u haula mereka diurip oleh nguripaken mereka wong sing mati niku mang cuman walakinna aksarun nasi tapi ini akeh menungso hum iku al-kufar iku la yaskuruna ora gelem terima kasih. Wal qasdu utawi tujuan nyebutaken ayat ini cerita niki min zikri khabari haula saking nuturaken critane wong kang padha metu saking daerah kang kena taun iku tasjiul mukminin mengendelkan apa ya
membuat orang-orang mukmin kendel, pemberani, menjadikan mukmin menjadi berani apa jenenge iki ngendelaken bahasa Jawa itu ngendelaken wong mukmin. Memberi spirit kepada orang mukmin ben kendel biasanya piye ngene. Mengendelkan kan ya ora penak to. Memberanikan ya ora penak, membuat mukmin berani pede ala kitali ing atase perang. Walida krono arai krono spirit ben kendel biar menjadi orang yang pemberani untuk perang atau ngatofakan sapa Allah alaihi ngatasi cinta niku dengan dawuh wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Mari diceritani mulane perang kowe lillahi dinihi krana ngluraken agamane Allah wa kamulan ngerti sira annallaha iku samiun kang midhanget aili akli walikum bareng ngucap sira kabeh alimun kang ngerti biah walikum fayujazihi wayujazikum mempembales sapa Allah ing sira kabeh. Dari ayat niki letterleknya semacam itu dan tujuannya semacam itu, tapi banyak mengandung makna yang sangat banyak. Nah, di antara ini bahwa ketika ada taun, ada wabak, kita tidak boleh keluar. Tapi ketika kita tidak berada di dalam wabak daerah itu dan di daerah panjenengan di daerah kono ono taun, jangan sampai masuk. Inilah mungkin tapi dari dalilnya penyekatan itu di gunung. Dalil penyekatan wong sing di Blitar iku ora oleh nang Malang, wong Malang ora oleh nang Blitar, wong Telungagung ya ora oleh nang Blitar, wong Telungagung Blitar ora oleh nang Telungagung. Sing nang Blitar jok metu saka Blitar. Sing saliyane Blitar jok mlebu nang Blitar. Niki mungkin tapi saya nggak tahu tujuan mereka dari penyekatan itu piye. Lek niku pancen taun niku seperti itu. Jadi ketika di daerah panjenengan kena taun, idza kana bi ardin wa antum fiha dan kau ada di dalamnya fala takhruju firaran minhu, jangan keluar karena kamu takut atau menghindar dari taun. Tapi wa idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaih. Ketika engkau mendengarkan taun di sebuah bumi, jangan sampai engkau maju ke sana. Niku mungkin penyekatan lan iki padha taune di kono. Ya bener padha taune tapi seje daerah. Makanya dari daerah sini jangan naik, jangan masuk daerah sana. Daerah sana jangan masuk di sini. Niku mungkin ae niku lek wabah lek taun. Apakah corona niku taun? Ora ngerti niku teko sing ahli. Pak dokter kono atau gugus ora gus-gus gugus. Jadi dalam kisah ini, dalam cerita ini memberikan momentum, memberikan gambaran, memberikan dalil bahwa tidaklah cukup kita menghindar dari qadarnya Allah, tidak akan pernah bisa menghindar dari qadarnya Allah. La malja'a minallah illa ilaihi, tidak bisa menghindar dari Allah kecuali kepada Allah. Buktinya mereka lari dari wabak, lari dari taun, lari dari penyakit pagebluk karena untuk memperpanjang hidup akhirnya oleh Allah dikasih sebaliknya malah mati
kabeh. Ngoten. Namun walaupun toh demikian, artinya tidak ada yang lari dari qada, tidak ada yang lari dari qadarnya Gusti Allah. Dan harus kita yakini lek wayahe mati, ya mesti mati. Krana apa? Awak-awakan iki keturunane wong mati. Kula niku nun sewu, keturunane wong mati. Bapak kula yo mati, mbah kula yo mati. Buyut kula yo mati. Lah niki kula niku keturunane wong mati. Dan yakin kula nggih, wong keturunane wong mati yo bakal mati. Ngapunten lek panjenengan keturunane wong mati. Niku saestu niku kula keturunane wong mati. Niku kula terang-terangan terbuka mawon. Dadi aja cetek-cetek kali kula niku keturunane wong mati. Sampeyan mboten? Lah Iza jalum la yasakhirna sa'ata wa la yastakjimun. Ketika sudah ajalnya datang, tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Mati ngoten. Penyebabnya juga seperti itu, nggak bisa diganti dengan penyebab lain. Tapi panjenengan juga jangan sampai mempercayai, makanya krono niku zaman berasa mempercayai bahwa corona itu akan membunuh. Tidak. Mulane kalau gak pakai masker mati. Ndak. Lek panjenengan nekotaken bahwa corona itu bisa membunuh. Niku ada dua hal. Kalau membunuh dengan muasir bidatihi kafir Quran. Tapi kalau bisa membunuh karena diberi kekuatan oleh Allah, untuk kufurnya dia ada dua pendapat. Menurut kol asoh kafir, mukabul asoh mboten. Lah kalau kita menekatkan, yo memang segawe Gusti Allah. Sing mateni Gusti Allah, tapi dengan corona pasti niku wong bodho. Wong kebiasaan kok ngarani pasti. Lah sing slamet mati niku wis ditakdirno karo Gusti Allah. Kalau sudah waktunya tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur, baik ono corona atau tidak ada corona. Niku sing bener. Cuman cara kitab hikam, kalau kamu sudah tahu hakikat semacam itu, kamu dipanggil karo Gusti Allah untuk ngamalkan syariat. Nah syariat piye? Ya seperti ini. Kalau kamu berada di daerah yang ada tokonya, jangan pindah. Kali ketika kamu mendengarkan di daerah itu ada toko, jangan ke sana. Jangan ke sana. Niku di antarane nggih padha kalih wong niku sing marakno wareg iku Gusti Allah, dudu sego. Sego juga tidak ada kekuatan sama sekali untuk bisa mengenyangkan. Sing marakno kenyang Gusti Allah. Cuma biasae lek mangan niku kenyang. Mulane jangan wareg kesusane pangeran, akhirnya gak mangan. Yo gak oleh, walaupun menekatkan semacam itu, syariat menuntut kulu wasrobu, yo mangan yo ngombe yo, tapi mandek di kono. Terus dikai 200.000, tapi ojo wareg. Lek sampai wareg kuwi ini penyakit. Innahu la yuhibbul musrifin, ini lek urusane. Lek kulu wasrobu iki menyehatkan, tapi ketika 2.000 menyakitkan. Nah, sesuai kesunatan poso tanggal poso Tasu'ah tanggal 9 Asyura dan Khamis poso
Asyura. Kemis nggih. Kemis Asyura. Kanjeng Nabi pun janji lain istu fi amin qabil lasum tutasi awal asyira. Demi Allah umpama aku urip di tahun ngarep akan poso tanggal 9 lan tanggal 10. Tapi waktu itu qabla ami ternyata Rasulullah wafat pada waktu itu terus akhirnya kasih do poso. Nah kita meneruskan cita-cita Rasulullah untuk poso niku termasuk diarani birun kepada Rasulullah. Karena di antara cinta kepada orang tua adalah wa infadul adima, meneruskan cita-cita beliau. Mati gak mati pancen Gusti Allah, tapi aja terus marun wis mati gak mati Gusti Allah panjenengan ana mobil gak gelem nyimpang atau lungguh tenguk-tenguk nang tengah jalan raya dengan mati gak mati wis ana takdire. Ya kenaan total karo ceri ya aja muring-muring gitu lah. Nah, niki artinya saya katakan semacam ini bagaimana banyak orang yang mengatakan mati gak mati surusane pangeran, akhirnya kongkon pakai masker ya ora gelem, terus kongkon ngedoi lagi wong sing kenaan corona ya ora gelem dan seterusnya. Ngedoi lagi wong corona niku wajib. Ora oleh nek wis kena niku. Krana Kanjeng Nabi dawuh firra minal majdub firarokal asad. Dono sangka wong penyakit buduken juzam kaya dene kuwi ngedoi sangka macan harimau. Makanya lek ana wong wis positif boten panjenengan aja nyedhek salaman. Niku haram. Karena Kanjeng Nabi merintahkan kita kongkon ngedoi sangka wong lepra. Tapi wonten hadis malih Kanjeng Nabi barengi dahar kalih wong lepra. Iku bagaimana? Lah niku lek pancen kula lan panjenengan napa namine mamang ya gak oleh lek panjenengan keyakinane wis kuat wis ora mungkin apa-apa ya monggo itu seperti halnya orang yang masuk dalam hutan tanpa hutan belantara banyak binatang buas tanpa membawa bekal sama sekali. Itu kalau sudah tingkat orang yang sudah mutawakil pasrah kepada Allah ya gak masalah. Tapi lek sing mamang ya aja. Disitulah Imam Ghazali menceritakan tentang sahabat Ibnu Adham yang keluar ke hutan tanpa mendapat bekal, yang kemudian dikritik oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi yang mengingkari tidak pas bahwa itu kata-katanya orang alim fikih disebabkan bertentangan dengan dawuh Allah wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Niku lek cara napa Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tapi Imam Ghazali nukil itu memang kenyataan bagi orang-orang yang sudah waliullah, sudah tingkatan ngoten ya monggo ngoten. Karena itu ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadatsana Ishaq bin Isa, akhbarana Malik wa Abdul Razzaq, akhbarana Mu'mar, kilahuma an Zuri an Abdul Hamid an Abdurrahman bin Zaid bin Khattab an Abdillah. Niki berarti Zaid bin Khattab niku Zaid niku putrane Sidina, adike Sidina Umar. Niku jenenge Zaid. An Abdillah bin Haris bin Nufail an Abdillah bin Abbas anna Umar bin Khattab kharaja ila Syam. Dalam suatu hari Sayyidina Umar itu keluar menuju tanah Syam, pergi bepergian menuju tanah Syam. Beliau sebagai Amirul Mukminin mungkin untuk berusuhan. Turba saniki jenenge turba niku lek saniki silai belusukan. Hatta idza kana bisarhin idza kana bisarhin laqiya umaraul ajnad.
ketika sudah ada di daerah Sargon. Sargon di mana? Ini Pulau Utara di Pulau Ngawi kok. Nah, terus ketemu dengan beberapa komandan Umara Ulajnat itu pimpinannya tentara nih komandan. Terus komandan lagi Umar Ulajnat yaitu yang namanya Abu Baidah bin Jarrah dan para tentara-tentaranya. Beliau mengkabarkan kepada Sayyidina Umar annal waba qad waqa'a bisyam, di daerah Syam sekarang telah terjadi penyakit wabah taun atau pagebluk atau aratan betik ini aratan. Pasal hadis yakni fi musyawaratihi al-muhajirin al-awwalin sumal ansor summa muslamah birujui aman zalim wa ana nasa qad ikhtalafu alaihi. Kemudian dia mengumpulkan muhajirin al-ansarin dan kaum ansar juga maslamah dijak musyawarah bagaimana ini di sana terjadi tokoh. Kita terus apa enggak? Kembali apa meneruskan perjalanan? Terus belusukan apa mulai? Ternyata para nasa ikhtalafu alaihi, orang-orang yang diajak musyawarah beda pendapat. Mulane beda pendapat itu semenjak dulu. Dan kalau cuma beda pendapat saja tidak ada masalah. Baru kalau sudah beda pendapatan itu akan menjadi masalah. Niku lek pendapat tok gak kayaknya apa-apa niku. Lek pendapatan niku rawan gak kena digambui saka cara wong mendem ngoten wis angel ngoten niku. Lek urusan pendapatan. Famin musyir birujuk. Enek sing ngaran harus kembali. Nah, wamin musyir bidukul, kita harus maju. Kenapa kita takut? Tidak usah takut. Subhanahu wa ta'ala rujuk. Lalu Sayyidina Umar dari beberapa musyawarah itu memilih saya kembali saja. Nah, kembali saja. Kemudian Abu Baidah bin Jarrah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Qul afiraron min qadarillah." Wahai Umar, apa kamu lari dari qadarnya Allah? Gak berani masuk itu apa kamu lari dari qadarnya Allah? Sayyidina Umar dawuh qala na'am min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari qadarnya Allah juga menuju ke qadarnya Allah. Semakala habatu wadiyan lahu adwatani akaduma khosbatun wal akhir jadbatun alaisa in ra'aitul khosbah ra'aitu bi qadarillah wa in ra'aitul matbabi ra'aitu bi qadarillah. Terus dia mengatakan, coba lihat, kalau saya turun di sebuah di bawah di tanah dataran rendah, kemudian di situ ada dua tempat, yang satu tanah subur, yang satu tanah jadbah itu kepailan, tanah yang tandus. Kalau saya mengembala di tanah subur biqadarillah kan, kalau saya mengembala di tanah tandus juga biqadarillah, tapi saya perlu memilih yang subur juga biqadarillah. Saya pulang ini juga biqadarillah, saya masuk juga biqadarillah. Saya milih yang pulang betul loh ini. Mulane lek wae iki tak parani aku ngapa mati. Kowe aku masuk nang kono ya qadarillah, kamu menghindar juga qadarillah. Ora usah mentang-mentang cok jagoan gak apa-apa ora iso menular, akhirnya mati temenan. Akhirnya setelahnya itu faja'a Abdurrahman bin Auf wa qana mutahadiban libak dihajati. Yang waktu niku Abdurrahman bin Auf gak ikut musyawarah karena sedang bepergian,
terus sana kebutuhan yang mau ngengek atau apa gak ngerti. Terus akhirnya setelahnya datang langsung dia mengatakan inna indi min hadza ilman. Maaf, saya punya pengetahuan dalam hal ini, pengalaman yang sangat berharga. Apa? Sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah mengatakan idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju biraron minhu. Kalau engkau ada di sebuah tanah dan ternyata di sana kan idza kana bi ardin wa antum fiha, ketika ada taun di sebuah tanah, di sebuah daerah dan engkau berada di daerah itu, fala takhruju biraron minhu, jangan keluar karena lari darinya. Wa idza sami'tum bihi bi'ardin fala tuqaddimu alaih. Tapi ketika kau mendengar di daerah lain ada taun, jangan sampai kamu maju. Wa hamida Umar suman sorofa. Kemudian Sayyidina Umar muncul alhamdulillah, dan akhirnya beliau langsung tambah mantep mulai mulai dari sini pula memberikan contoh kepada kita di dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, bahwa kita jangan mendekat tempat-tempat atau apalah yang mengakibatkan kita sakit. Memang itu kok dari Gusti Allah, tapi yo makanlah yang sehat. Jangan makan makanan yang bisa mengakibatkan sakit karena kotor terus dimakan terus mentang-mentang walah loro mati takdiri pangeran. Jangan seperti itu. Ini di dalam rahasia ilmu kedokteran dari hal ini. Kemudian untuk mengkhawatirkan terjadinya sesuatu penyakit, berarti khawatir kehilangan, itu akan bisa menggugurkan kewajiban, tapi tidak sampai menghalalkan barang haram. Tapi kalau khawatir kehilangan, misalnya kehilangan nyawa, kita khawatir aku hilangnya kesembuhan iki bisa menghalalkan barang haram. Tapi kalau khawatir tidak mendapatkan, tidak sampai menghalalkan barang haram, tapi boleh meninggalkan kewajiban. Boleh meninggalkan kewajiban. Mulane disyarono kali Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ketika engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat tapi dalam bepergian. Jadi Anda itu dalam keadaan bepergian sehat. Cuma khawatir terjadinya sakit. Khawatir kena penyakit karena khawatir loro. Karena khawatir loro ini berarti yang asalnya sehat diperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban. Sehingga sing mestine poso malih oleh enggak poso. Mulane faidatum min ayyamin ukhra. Nih, tapi kalau di situ dalam rangka untuk sampai khawatir mati, krono wis loro khawatir gak diobati, gak obatan, gak mendapatkan, ini bisa sampai menghalalkan barang haram. Makanya Allah Ta'ala dawuh wala tahliku ru'usakum. Aku kene sini kok faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Asalnya orang niku ketika dalam haji dipesen wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu makhillah. Jangan sampai engkau memotong rambut sadurunge panggonan halal. Gak boleh dalam waktu haji.
haji dilaramaken motong rambut. Tapi di situ didhawuhno pamangkana mingkum maridon au bi adami ra'si lek sirahmu loro gatel kuwatel angel ya wis ora apa-apa kamu cukur tapi ya harus bayar fidyah. Apa fidyah iki? Fafidyatun min syamin au sedaqatin au nusuk poso 3 dina utawa aweh mangan wong nenem dengan 3 sok berarti setengah sokan utawa beleh au nusuk beleh wedhus. Nah, kaya milih sendi ya delok gak suki wedhus ya milih wedhus. Lah kanthi wedhus milih poso. Wong larang-larang medhit-medhit ya milih poso ae lah ora sedekah. Gitu. Lah sedekah 3 sak 7 kilo setengah posone 3 dina ya Allah. Niku dari ayat niku wae jadi terus dari sini juga memberikan isyarat Allah niku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ilingo wis mati niku diurupno iso. Makanya kalau demikian adanya hari akhir bangkit dari kubur dimintai pertanggungjawaban itu pasti terjadi dan mungkin. Enek siksa kubur ya mungkin. Jangan dikatakan irasional. Jadi kalau ada taman yuhil ada pada mautiha terus siapa sekate ning uripna setelahnya mati kul alladzi yatawaffahul mautah sing uripna ya sing mateni. Nah kalau demikian berarti kita harus mengamal tidak hanya untuk di dunia tapi untuk hari akhir. Gini ku ten akhirat. Setiap orang yang mempunyai keimanan bahwa segala perbuatan ini akan ada dampak baik positif dan negatif di hari akhir, pasti dia akan mempunyai hati-hati, rasa hati-hati di dalam mengamal. Karena wedi enek balasan. Nyakitin orang gak berani karena ada tindak lanjutnya dan akan semangat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada tindak lanjutnya. Tapi kalau sudah tidak iman dengan hari akhir, ya sudah berbuat jelek kepada siapapun seenaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak mikir nanti akan ada balas, tidak mikir kalau nanti ada dampak negatifnya atau positif.